Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natawakkalu bihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, marilah kita lanjutkan pembacaan hadis Fadilatus Shadaqah bab anjuran zuhud dan qanaah. Masih berada di hadis yang kemarin dengan lanjutan penjelasannya. Saya bacakan hadisnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu fa asiru ma baqi yabqa ala ma yafna. Rawahu Ahmad wa Baihaqi kadza fi Mishkat. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mencintai dunia, maka ia merusak akhiratnya. Dan barang siapa mencintai akhiratnya, tampaknya ia membinasakan dunianya. Maka utamakanlah yang kekal, yaitu akhirat, daripada yang fana, yaitu dunia. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi dalam kitab Mishkat. Keterangan lanjutannya sebagai berikut. Ilmu hikmah yang dimiliki oleh Luqmanul Hakim alaihissalam dan nasihat-nasihatnya kepada anaknya yang diterangkan dalam banyak hadis sungguh sangat menakjubkan. Salah satu nasihatnya adalah sebagai berikut. Wahai anakku, duduklah selalu di majelis para ulama dan dengarkanlah kata-kata ahli hikmah dengan penuh perhatian. Dengan cahaya hikmah itulah Allah SWT akan menghidupkan hati yang mati sebagaimana dia menghidupkan tanah yang mati dengan hujan yang lebat. Ketika ia sedang duduk bersama orang lain dalam suatu majelis, singgahlah seorang laki-laki ke tempat itu dan berkata kepadanya, bukankah engkau dahulu seorang hamba sahaya dari kaum itu? Ia menjawab, benar, saya pernah menjadi hamba sahaya mereka. Orang itu bertanya lagi, bukankah engkau yang pernah menggembalakan kambing di dekat kaki bukit itu? Ia menjawab, iya, sayalah orangnya. Orang itu bertanya lagi, bagaimana engkau dapat mencapai derajat yang sangat tinggi? Ia menjawab, karena saya melakukan beberapa hal dengan sungguh-sungguh, yakni takut kepada Allah, berkata dengan benar, menunaikan amanah dengan sempurna, dan menjauhkan diri dari perbuatan sia-sia. Ia berkata, wahai anakku, berharaplah kepada Allah, tetapi janganlah engkau kehilangan rasa takut kepadanya, dan takutlah kepada azab Allah, tetapi janganlah engkau berputus asa dari rahmatnya. Anaknya bertanya, bagaimana mungkin aku dapat menaruh perhatian kepada keduanya, yakni takut serta harap, sedangkan hatiku hanya satu? Ia menjawab, demikianlah sifat orang beriman, seolah-olah ia mempunyai dua hati. Salah satunya menyimpan harapan yang sempurna, dan satunya lagi menyimpan rasa takut yang sempurna kepada Tuhannya. Ia berkata, wahai anakku, banyak-banyaklah membaca Rabbighfirli, karena di sisi Allah SWT ada saat-saat tertentu jika engkau minta kepadanya, dia pasti akan mengabulkan permintaanmu. Wahai anakku, tidak ada amal soleh tanpa keyakinan. Barang siapa yang berkeyakinan lemah, maka amalannya menjadi cacat. Anakku, jika syaitan menimbulkan keraguan-raguan dalam hatimu, maka hendaklah engkau mengalahkannya dengan keyakinan. Apabila syaitan menjadikan engkau malas mengerjakan amal soleh,
maka atasilah dengan mengingat kubur dan hari kiamat. Apabila syaitan mendekatimu dengan mengalihkan perhatianmu kepada kesenangan dunia atau takut kepada kesusahan dunia, maka beritahukanlah kepadanya bahwa dunia adalah sesuatu yang pasti akan berakhir dalam keadaan bagaimanapun. Ia berkata, wahai anakku, siapa yang berbohong, ia akan kehilangan cahaya di wajahnya. Barang siapa yang bertabiat buruk, ia akan dikuasai oleh kegelisahan. Memindahkan sebuah gunung ke tempat lain itu lebih mudah daripada memberi kepahaman kepada orang-orang bodoh. Ia berkata, wahai anakku, hindarkanlah dirimu dari berkata bohong, karena kelezatannya seperti daging burung pipit, tetapi akan cepat mendatangkan permusuhan. Ia juga berkata, wahai anakku, utamakanlah sholat jenazah dan perbanyaklah mengambil bagian dalam sholat jenazah, dan hindarkanlah dirimu dari menghadiri pesta, karena jenazah mengingatkan akhirat, sedangkan pesta mendorong pada kesibukan dunia. Anakku, janganlah engkau makan sampai kenyang. Lebih baik makanan itu engkau berikan kepada anjing daripada engkau makan sampai kenyang. Anakku, janganlah engkau terlalu manis sehingga engkau akan ditelan, dan jangan terlalu pahit sehingga manusia akan meludahimu. Anakku, janganlah engkau lebih lemah dari seekor ayam jantan. Ia bangun pada waktu sahur lalu berkokok, sedangkan engkau masih terlelap tidur. Anakku, jangan berlambat-lambat dalam bertaubat, karena kematian datangnya tidak dapat ditentukan. Sewaktu-waktu ia datang menemuimu. Anakku, janganlah berteman dengan orang-orang jahil, karena kata-kata jahilnya lambat laun akan engkau sukai, dan janganlah bermusuhan dengan ahli hikmah, karena agar mutiara hikmahnya tidak terlepas darimu. Anakku, janganlah memberi makan kepada siapapun kecuali kepada orang yang bertakwa, dan dalam segala urusanmu bermusyawarahlah dengan alim ulama. Masih cukup panjang penjelasan apa yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, atau wasiat beliau kepada anaknya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepahaman kepada kita maksud dari hadis yang kita dengar dan penjelasan-penjelasannya. Demikian, dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.